Di video kali ini saya akan membagikan tips dan trik dalam penyusunan proposal. Nah, tentunya di dalam penyusunan proposal kita tidak lepas dari panduan proposal ya teman-teman ya, atau buku panduan yang sudah disediakan oleh kampus ya. Nah, khususnya di Universitas Telkom ya. Nah, untuk buku panduan dan contoh proposal yang akan saya bagikan di video kali ini bisa Anda download di link deskripsi video saya ya. Nah, ke depan akan saya bagikan juga ilmunya bagaimana proses penyusunan skripsi ya, dari proposal ke skripsi. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman ya, saya mohon bantuannya untuk subscribe ya channel saya supaya saya biar semangat ya di dalam membagikan ilmu saya agar teman-teman semua di dalam penyusunan jurnal, penyusunan skripsi atau proposal teman-teman tidak kesulitan ya. Jadi ada panduannya ya atau pengalaman dari saya ya. Nah, oke, kita langsung masuk ke contoh proposal ya. Nah, untuk contoh proposal ya teman-teman ya, bisa dilihat di layar ya. Nah, itu ada poin A sampai poin M ya. Jadi dari judul sampai ke daftar pustaka ya teman-teman ya. Nah, daftar pustaka. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya. Untuk poin yang pertama, yang A, itu adalah poin judul. Nah, judul ya teman-teman ya. Nah, judul tentunya harus sudah di ACC ya oleh kaprodinya masing-masing. Kemudian untuk poin B ini adalah latar belakang. Untuk latar belakang di sini minimal ada 5 paragraf ya teman-teman ya. Tiap paragraf memiliki poin-poin tersendiri. Nah, yang poin pertama ya, poin paragraf pertama yaitu adalah menjelaskan tentang tema secara keseluruhan atau secara umum ya teman-teman ya. Tema yang Anda angkat. Kemudian yang kedua, paragraf kedua adalah tema yang Anda angkat tetapi sudah masuk ke atau menjurus ke tema yang Anda bahas ya. Jadi contoh di sini tadi kan judulnya adalah kearsipan ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini menjelaskan contoh teknologi komputer secara keseluruhan itu seperti apa. Nah, kemudian di sini menjurus tentang kearsipan yang dibahas. Nah, kemudian yang paragraf ketiga itu menjelaskan tentang tempat penelitian ya. Baik itu CV-nya apa, kemudian alamatnya di mana, bergerak di bidang apa gitu ya. Kemudian ada tambahan data ya. Data tabel. Nah, tabelnya tentunya kalau yang di atas tadi temanya tentang arsip, berarti di sini juga datanya tentang data kearsipan ya teman-teman ya. Kalau datanya persediaan barang, berarti di sini juga ada stok barangnya, penjualannya ditulis di sini ya. Nah, minimal di sini 6 bulan terakhir ya teman-teman ya. Nah, bisa juga 3 tahun terakhir juga boleh ya, tergantung data yang disajikan. Kalau data itu disajikan per tiap tahun berarti ya 3 tahun terakhir Anda tampilkan datanya. Tetapi kalau ditampilkan tiap bulan atau per 6 bulan sekali ya 6 bulan terakhir kita munculkan di sini untuk pembanding ya, pembanding di dalam tema Anda atau intinya itu sebagai penguat ya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang paragraf keempat itu adalah identifikasi masalah ya atau permasalahan yang ada sesuai dengan data pendukung Anda. Itu dijelaskan di sini. Kemudian yang terakhir di sini adalah hasil atau kesimpulan atau yang diharapkan dengan adanya sistem yang Anda bangun, Anda tulis di sini ya. Nah, kemudian untuk yang C ya, yang C itu adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini adalah jabaran dari paragraf keempat ya teman-teman ya. Jadi paragraf 4 di sini tadi kan cuma sedikit ya. Boleh Anda kembangkan lebih dari 2 paragraf juga boleh ya. Tidak harus 1 paragraf saja ya, itu boleh. Tetapi harus memenuhi 5 poin tadi ya di latar belakang. Nah, kemudian
untuk identifikasi masalah itu dikembangkan ya. Jadi permasalahan yang ada di sini itu harus ada di latar belakang tadi di paragraf keempat ya. Nah, di sana tadi kan contoh mengatasi permasalahan penempatan arsip yang masih disimpan dalam rak. Di sini sudah ada ya. Walaupun di sini tulisannya sedikit ya. Di sini mencari ketika arsip ini ya. Nah, masih manual gini ya. Nanti ditulis di sini ya. Nah, petugas arsip yang dikelola ini disimpan di dalam rak ya. Ini paragraf yang keempat. Nah, Anda jelaskan ya, Anda kembangkan di identifikasi masalah. Kemudian untuk rumusan masalah itu bisa Anda rangkum ya, jadi satu paragraf juga boleh, atau bisa juga Anda kembangkan menjadi 3 pertanyaan seperti ini ya. Nah, biasanya untuk rumusan masalah itu Anda ngambilnya dari ini ya, identifikasi masalah. Nah, ada juga dosen itu yang harus dibuat 3 poin sesuai dengan identifikasi masalah, itu boleh. Jadi kadang beda dosen beda bimbingan ya teman-teman ya. Nah ini contoh kalau kita buat 3 pertanyaan ya tinggal kita copy ya teman-teman ya. Nah kemudian kita masukkan di sini. Nah di sini ini saya hapus ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah contoh yang pertama nih. Nah, ini kita buat pertanyaan ya. Berarti kalau rumusan masalah itu harus berupa pertanyaan. Nah, berupa pertanyaan. Nah, di sini contoh. Nah, ini untuk membuat angka 1 berarti Anda set number value ini ya. Ini angka 1 ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh. Nah, Anda kasih pertanyaan. Bagaimana mengatasi ini ya. Mengatasi permasalahan ini contoh. Nah, jadi dibuat pertanyaan dari identifikasi masalah tadi ya. Nah, tanya dalam rak penempatan arsip yang masih disimpan dalam rak. Nah ini pertanyaan pertama. Persamaan kedua berarti di sini juga sama ya. Nah, bagaimana jika contoh ya. Jadi silahkan Anda buat sesuai dengan kata-kata Anda. Nah, tetapi untuk poinnya harus masuk di sini ya. Nah, jadi contoh di sini bagaimana jika terjadi kesulitan saat mencari atau mendapatkan akses kembali data arsip yang akan dibutuhkan. Nah, contoh sini. Nah, gini ya. Kemudian di sini nih. Bagaimana caranya penyimpanan contoh. Nah, bagaimana cara menyimpan. Nah, bagaimana proses contoh bisa juga ya. Proses penyimpanan yang ada penyimpanan yang ada yaitu contoh ya. Yaitu menggunakan almari dan belum ada penyimpanan menggunakan digital. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Atau langsung di sini juga boleh ya. Terjadi penumpukan. Nah, penyimpanan menggunakan almari. Gini aja ya. Dan terjadi penumpukan dan kehilangan data. Nah, bagaimana prosesnya ya. Nah, bagaimana. Nah, seperti ini boleh ya. Jadi silahkan Anda kembangkan sendiri ya, teman-teman ya. Nah, ini contohnya untuk mengatur ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk yang D. Kemudian untuk poin E, ini adalah tujuan. Tujuan ini harus sinkron dengan identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah ya. Jadi kalau di sini itu ada pertanyaan, bagaimana mengatasi permasalahan, berarti yang poin 1 ini harus menjawab dari poin pertama. Nah, ini contoh bagaimana mengatasi permasalahan yang ada, yaitu proses penempatan arsip yang masih disimpan dalam rak. Nah, di sini membangun sebuah sistem informasi gitu, bla 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 bla, sesuai dengan yang tadi ya. Kemudian di sini bagaimana jika terjadi kesulitan saat mencari. Nah, poin kedua juga menjawab sistem informasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses pencarian, nah, menunjang kelancaran gini ya. Nah, kemudian
bagaimana proses penyimpanan yang ada. Nah, jika terjadi kehilangan, di sini dikasih dengan adanya perancangan basis data, pengolahan arsip menjadi lebih terorganisir dengan baik sehingga tidak terjadi penumpukan dan kehilangan data. Nah, jadi intinya dari poin C, D, dan E ini harus sinkron ya. Jadi harus di sini permasalahannya apa, kemudian di poin E dijawab ya teman-teman ya. Dijawab. Kemudian untuk yang poin F, di sini ada manfaat penelitian. Nah, di sini bagi instansi, ada bagi akademik, ada bagi penulis sendiri ya. Nah, kemudian yang poin G, di sini ada spesifikasi produk. Jadi produk yang Anda buat, yang Anda hasilkan itu spesifikasinya apa? Contoh di sini ada sistemnya akan dibuat berbasiskan client server atau berbasis web, menggunakan Android, menggunakan Arduino, microcontroller, dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian sistem yang akan dibangun dengan menggunakan perangkat lunak, bisa VB.NET, bisa PHP, dan lain-lain. Kemudian database-nya digunakan, menggunakan tabel apa, menggunakan Access, menggunakan MySQL, dan lain-lain. Bisa juga untuk pelaporannya menggunakan Crystal Report. Kemudian di sini yang paling terpenting itu adalah input yang dihasilkan. Contoh, formnya apa saja, ada form lelang, kemudian ada form perusahaan, surat masuk, surat keluar, kemudian outputnya berupa laporan ya teman-teman ya. Di sini sangat penting di spesifikasi produk. Nah, kemudian untuk deskripsi teoritik di sini itu apa yang Anda tulis, nah, khususnya di sini ya teman-teman ya. Jadi mengacu di sini ya. Judul ini semua harus kita cari deskripsi teoritiknya. Contoh desain itu apa, sistem itu apa, manajemen itu apa, arsip itu apa, sampai ke ini ya, metode yang Anda buat. Itu Anda jelaskan di deskripsi teoritik. Nah, tentunya Anda mengacu ke jurnal ya, jurnal atau buku teman-teman ya. Untuk jurnal itu diwajibkan 5 tahun terakhir. Jadi kalau Anda proposalnya itu tahun 2021 berarti terakhir 2016 ya teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian ada ISSN-nya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Untuk jurnalnya. Nah, teman-teman harus memperhatikan di sini ya. Ini ada volumenya, ada ISSN-nya. Berarti di sini jurnal Anda yang Anda buat acuan itu sudah terbit di jurnal tersebut ya. Nah, ini contohnya sistem pendukung keputusan dengan metode AHP. Jadi sesuai dengan tema yang Anda angkat ya, jurnalnya ya, khususnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk jurnal-jurnal seperti ini harus ada ISSN-nya ya. Perlu diperhatikan. Nah, kemudian Anda jelaskan ya deskripsi teoritiknya, kemudian untuk daftar pustakanya jangan lupa ya. Nah, dituliskan seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian untuk jurnal. Nah, ini untuk jurnal itu berada di ini ya. Jadi dijelaskan semua ya apa yang Anda butuhkan ya. Contoh kalau Anda membangun sistem dengan Android, berarti Androidnya juga dijelaskan. Kemudian alat yang dipakai harus dijelaskan di sini. Metodenya juga harus dijelaskan ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada kajian penelitian yang relevan. Nah, di sini ada menurut jurnal titik-titik ISN-nya berapa, volumenya berapa, ditulis di sini teman-teman ya. Nah, kemudian menurut Agus yang berjudul sekian, ini juga boleh ya. Ini penulisan yang pertama, boleh seperti ini. Kemudian penulisan kedua juga boleh ya. Bentuknya seperti ini juga boleh. Jadi menurut siapa, kemudian nanti di bawah sini ada keterangannya ya. Jadi dari jurnal teknologi informasi, volume berapa, nomor 1, Februari tahun berapa gitu ya. Nah, ini untuk tahunnya harus diperhatikan, 5 tahun terakhir. Tetapi kalau untuk buku boleh 10 tahun terakhir ya teman-teman ya. Jadi kalau buku itu bisa digunakan referensi 10 tahun terakhir. Kemudian untuk kerangka berpikir ya, kerangka berpikir bisa juga Anda buat seperti ini juga boleh. Nah, ini contohnya di sini ada sistem lama ya. Sistem lamanya apa saja ditulis di sini ya. Kemudian ada pengumpulan datanya menggunakan apa, dijelaskan. Kemudian ada identifikasi masalah, ada perancangan sistemnya. Kemudian ada validasi ya teman-teman ya. Nah, ini validasi nanti prosesnya kan di bab 3 ya. Bab 3 menuju ke bab 4 ya teman-teman ya.
Yang validasi itu biasanya pembimbing kedua. Nah, kemudian perancangan sistemnya menggunakan apa? Bisa menggunakan flowchart, DFD, IRD, menggunakan UML, ya bebas. Kemudian hasil awal produk bisa menggunakan Visual Basic, Android, Java, ya, mobile, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada juga untuk hasilnya, perancangan sistem arsip digital. Ini digunakan untuk siapa, ya? Ini ketua DPD, bagian arsip, anggota. Nah, kemudian ini untuk gambar, ini penulisan seperti ini salah ya teman-teman ya. Nah, ini tulisannya harus cuma 3 saja tanpa ada 1.3. Nah, 3 gini aja. Nah, 3 ini dapatnya dari mana? Kan urutan ya teman-teman ya. Kalau di sini ada gambar lagi, nah berarti di sini harus 2 ya. Nah, contoh ya, ini harus 2 ya teman-teman, bukan gambar 1 ya. Nah, 2 gini ya. Jadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Tabel juga sama. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5 dan sebagainya. Tetapi kalau Anda menuliskan nanti di skripsi bab 1 gitu ya, berarti tabel 1 poin 1, tabel 2 poin 2 gitu ya. Berarti otomatis 2 di depan atau 1 di depan seperti ini ya. Nah, contoh 1 titik ini ya. Ini berarti menandakan 1 ini adalah bab ya. Bab 1 poin 2. Kalau ininya 2 berarti bab 2 poin 2. Gitu ya teman-teman ya. Ini kalau proposal berarti tidak boleh dikasih 2 titik, 1 titik itu tidak boleh. Berarti langsung angka 2 gini aja. Nah, ini untuk penulisan tabel dan gambar. Nah, kemudian untuk metode penelitian ya teman-teman ya. Nah, ini tadi untuk kerangka berpikirnya juga dijelaskan di sini ya. Jadi poin pertama ini peneliti mengidentifikasi masalah bla 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 sampai nanti proses uji coba atau prototipenya ya. Nah, kemudian untuk poin K ini adalah metode pengembangan. Nah, teman-teman bisa cari teori yang digunakan. Nah, biasanya menggunakan metode R&D, bisa pakai waterfall ya. Bagi yang produk itu bisa menggunakan waterfall ya. Nah, kemudian di sini ada potensi masalahnya seperti apa. Ini juga sama ya, salah ya. Dibuat 4 ya, tadi ada 3.4 berarti ini ya. 4 ini ya. Permasalahannya apa, pengumpulan datanya, desain produknya apa, validasinya dan lain-lain seperti ini. Silahkan dikembangkan sendiri ya. Kemudian untuk poin L ini adalah jadwal kegiatan penelitian. Nah, kegiatannya juga menyesuaikan. Contoh kalau sekarang itu Anda proposal bimbingan ya, itu bulan Februari 2021, berarti di sini jadwalnya dibuat Februari ya, Februari 2001 ya, 2001. Nah, 2021 ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga sama, Maret. Nah, Maret 2021. Nah, ini saya tulis sekalian ya. Februari, Maret, April ya, Mei ya. Nah, di sini 2021 ya. 21 ini ya. Nah, dibuat seperti ini jadwalnya ya. Nah, Anda mulainya kapan? Dibuat seperti ini. Nah, menyamakan dengan ini juga boleh ya, teman-teman ya. Kemudian untuk daftar pustakanya, nah, diurutkan abjad ya, dari A sampai ke Z ya, teman-teman ya. Nah, untuk daftar pustaka ID Web Media ini tidak boleh ya, diganti jurnal aja ya. Jurnal kan banyak teman-teman ya, bisa cari di internet ya, sesuai dengan judul yang Anda ambil. Nah, ini untuk HTP ID Media ini juga tidak boleh ya, tidak boleh ya. Nah, silakan. Jadi saya menyarankan untuk jurnal saja ya, yang lebih mudah Anda cari ya. Nah, untuk mencari jurnal ya teman-teman, bisa Anda search ya di browser Anda. Nah, ini saya bukakan dulu untuk search-nya ya. Ini. Jadi silahkan nanti Anda ketik di sini ya, apa namanya, di browser Anda ya teman-teman ya. Nah, contohnya ini ya. Nah, contoh saya membuat judul tentang persediaan barang. Berarti Anda search di sini ya. Nah, sistem ya. Sistem informasi persediaan barang. Terus kemudian Anda kasih ISSN gini ya. Nah, langsung otomatis muncul ya. Nah, ini perancangan sistem informasi persediaan studi. Nah, ini Anda download ya. Ini Anda harus lihat
tahunnya ya. Nah, ini bisa Anda buat acuan ya teman-teman ya. Nah, Anda download gini ya. Nah, download, diklik, nah dia akan otomatis buka gini ya. Nah, ini cara untuk mencari jurnal ya teman-teman ya. Ini jurnalnya ya. Jurnal perancangan sistem informasi persediaan barang studi kasus bla 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 bla. Ini ya dari Sistemik Bina Sarana. Nah, Anda bisa mengacu di sini. Contoh informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimaannya. Ya, ini Anda kembangkan ya. Jangan Anda langsung ketik langsung bla 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 gitu enggak ya, tapi dikembangkan lagi ya. Jadi silahkan Anda parafrase sendiri, Anda atur sendiri, Anda kembangkan. Contoh di sini cuma satu kalimat ya. Ini satu kalimat Anda kembangkan jadi 2 sampai 3 kalimat dibuat di proposal Anda atau deskripsi Anda, itu boleh ya. Kemudian nanti acuannya, nah, nama jurnalnya ini, kemudian siapa penulisnya ini Anda cantumkan ya di daftar pustakanya ya. Nah, Anda cantumkan di daftar pustakanya di sini ya teman-teman. Nah, ini penulisannya harus A sampai Z ya. Kecuali kalau Anda kasih angka 1, 2, 3, 4, 5 boleh, itu beda ABC boleh. Cuman untuk apa namanya, sesuai dengan panduan skripsi di Universitas Tekom itu huruf abjad ya. Jadi A sampai Z teman-teman ya. Silahkan Anda urutkan nanti ya. Walaupun nanti di sini tidak sesuai. Nah, maksudnya contohnya di sini kan untuk digital ini kan binary ya. Binary itu poin 11. Nah, ini bisa juga binary itu di poin awal ya. Nah, contoh di sini tadi ya. Nah, di sini binary. Nah, ini harus ada ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi semua yang Anda tuliskan di deskripsi teoretik di daftar pustaka harus ada. Itu harus wajib ya. Nah, oke, mungkin dari saya sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini ya tentang penulisan proposal. Untuk linknya ya, untuk link penyusunan proposal, baik contoh, kemudian ada juga ini ya teman-teman, untuk setelah proposal ya. Kalau proposal selesai, nanti ini digunakan untuk sidang ya. Nah, sidang proposal ini nanti di print sendiri ya. Masing-masing penguji dikasih sendiri-sendiri. Nah, Anda bisa baca-baca di buku panduan. Nah, kemudian ini untuk lembar persetujuan sama pengesahannya sudah saya masukkan di link saya ya. Nah, di link Google Drive, teman-teman tinggal download di video saya ya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung via WA atau chatting di YouTube ya teman-teman ya. Jangan lupa dibagikan, di-share ya ke teman-teman yang lagi galau dalam penyusunan proposal ya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua agar tidak galau ya di dalam penyusunan proposal skripsi. Nah, sampai jumpa lagi di pertemuan yang lain, di video yang lain juga ya, tentunya dengan pengalaman yang berbeda juga. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.